Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama Tren Tegal. Kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang pengajar tentunya. Karena disiplin ilmunya adalah tentang ilmu pedagogik. Selamat siang Mas. Siang Pak. Pak siapa namanya? Pak David Tunggal Setiawan. David Tunggal Setiawan. Tunggal Setiawan. Mas David, waktu kuliah di mana ya Mas David? Saya waktu kuliah itu di Universitas Indraprasta PGRI yang beralamat di Jalan Condet Raya. Condet Raya, ya, Jakarta Selatan. Itu waktu ambil S1-nya. Betul Pak. Apa fakultasnya? Fakultasnya Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Oh, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Dulu kan ada FKIP, Ilmu Pendidikan Keguruan. Betul Pak. Dan Pendidikan ya. Iya. FKIP Ilmu Keguruan dan Pendidikan ya. Nah sekarang Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Pengetahuan Sosial. Oh ya memang pengetahuan sosial harus banyak diketahui tentunya. Betul Pak. Itu berapa tahun sampai ambil S1? Saya ambil S1 itu kebetulan sesuai schedule saya itu 4 tahun. 4 tahun. Terus diteruskan lagi S2-nya? Kemudian saya setelah lulus saya langsung melanjutkan ke program pasca sarjana. Pasca sarjana. Iya, yaitu di linear fokus sesuai jurusan saya itu pendidikan ekonomi di bidang ilmu pendidikan. Pendidikan ekonomi di bidang ilmu pendidikan. Iya. Berarti untuk menjadi pengajar. Betul Pak. Ya, oh ya, beda sahabat. Dulu ada namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Kemudian SPG bubar kalau tidak salah tahun 1990-an, nah, bubar. Artinya bahwa pemerintah memandang perlu cukup untuk lulusan pendidik di tingkat dasar harus D2 waktu itu. Nah kemudian ada program lagi yang dilakukan oleh pemerintah harus S1. Berarti D2 transfer menjadi guru harus sarjana atau SPD. Oke. Sarjana pendidikan. Ada lagi sekarang program SPD SD. Nah kalau sama kan langsung S1 ya. Betul Pak. Dulu ada lagi namanya DRS, Dokteradus. Nah, kemudian eranya itu gonta-ganti pendidikan, gonta-ganti kepala menterinya dan sebagainya. Ganti pula programnya. Setelah lulus, kamu kemana Mas David? Waktu itu saya mengajar di MTS MTS? Muhammadiyah ya, di Depok Pak. Oh di Jakarta juga? Iya di Jakarta juga. Oh. Nah waktu itu saya kurang lebih mengajar selama 1 tahun. Ada surat izin mengajar? Apa pengalaman kerja apa namanya yang dikeluarkan oleh yayasan? Ada, waktu itu saya masih berstatus sebagai guru honorer Pak. Oh guru honorer. Iya. Oh, iya. Berarti pernah jadi guru juga ya? Iya Pak. Nah setelah dari Depok terus kemana? Habis dari Depok karena saya memiliki keinginan yang berbeda, akhirnya saya kerja sampingan Pak. Di bidang? Di bidang marketing. Marketing. Dari seorang pendidik dengan disiplin ilmunya adalah ilmu pedagogik, hengkang menjadi juru market. Ya. Apa yang dipasarkan? Waktu itu saya menjual mobil bekas dan mobil baru. Oh bisa ya? Bisa. Di salah satu showroom? Di satu showroom ya Pak. Oh, Jadi iya, ada iya. suatu komunitas dan saya berkecimpung di komunitas itu dan ada pertemuan tiap minggu. Rutin ya? Iya. Jadi seluasnya saya nggak ngajar gitu. Oh iya iya. Di sela-sela saya nggak ngajar kan. Ada waktu luang. Ada waktu luang. Saya ikut komunitas itu Pak. Oh iya iya. Mendapat salary. Mendapat salary. Berapa itu? Dari salesnya kan, showroom kan ada salesnya Pak. Betul. Kemudian ada dari kliennya yang membeli konsumennya itu. Ya kalau satu transaksi satu unit saja itu saya bisa mendapat sekitar 1-2 juta. Wah luar biasa. Ini salah satu tipe tidak pantang menyerah meskipun jam pendidikan, jam pendidik artinya itu kan jam mengajar pakainya durasi jam kan? Betul Pak. Dapat berapa jam waktu itu ngajarnya? Waktu itu saya 1 minggu itu dapat jatah hari Senin, hari Rabu, Senin, Rabu, terus Jumat jam 1. Jumat. Seingat saya itu. Ya, jam mengajarnya berapa? 2 pelajaran? 2 jam pelajaran atau hanya 4 1 jam, jam? 4 jam pelajaran? 1 hari 4 jam. 1 hari 4 jam dibagi 2 kelas? Iya Pak. Oh, dengan materi mata kuliah, mata pengajaran? Waktu itu saya ngajar etika profesi dan akuntansi 1. Akuntansi 1. Sahabat,
ternyata seorang sarjana tidak harus bekerja di disiplin ilmunya. Ini salah satu contoh Mas David. Sebenarnya mata kuliah yang ia tekuni teori tentang pendidikan ya, Iya Pak. di dunia pendidikan. Iya. Tapi sekarang begitu kerja malah pernah di marketing Betul. mobil dan di sini menemukan jalan. Nah sekarang apa? Sekarang malah berbeda lagi, saya Berbeda lagi. sesuai beradaptasi Kebutuhan ya? Iya, kebutuhan. Oh Pak. iya. Iya. Pindah imigrasi ke hijrah ke Tegal, Kembali ke Tegal. kembali ke Tegal. Ya. Saya di sini alih profesi lagi sebagai kontraktor, Pak. Oh. Iya, istilahnya seperti sukon atau Sukon, nyuplai barang, material apa? Properti. Bangunan Iya, untuk atau properti, apa? Pak. Properti. Properti. Pernah menang tender? Selama ini saya cuma ngesup aja sih, Pak. Subkon ya, Iya, subkon ya. subkon. Iya, iya. Apa? Garapan bidang apa? Pengurugan, Pengurugan, oke. kemudian tenaga kerja. Penyaluran tenaga kerja. Iya, saya nyari ini, PJTKI. nyari pekerja gitu buat perusahaannya, Pak. Oh, buat bukan perusahaan. bukan penyalur tenaga kerja ya. Kan ada ini, ada yang biro lagi PJTKI, penyalur jasa tenaga kerja. Yang ke luar negeri, yang ke daerah, Oh, bukan ini ya. Bukan. Jadi saya Khusus untuk bidang kontraktornya. Iya. Konstruksi bangunan. Oh, Jadi misalnya ada orang yang mau borong rumah nih, mau bangun rumah, lewat sampean bisa. J. Desain gambar, detail editing desain sampai jadi. Apa gimana? Terima kunci atau Terima kunci, Pak. Sampai terima kunci. Sampai kunci. Dari 0 sampai terima kunci. termasuk lahannya Kalau lahannya dari sendiri. nyari sendiri ya. Oh, Pak. milik sendiri ya. Sendiri. Misalnya saya rumah nih, saya punya rumah, mau tak bongkar. Kemudian saya mengukur kan, Iya. materialnya ini, kira-kira bisa itu. Bisa, Pak. Saya ada tim ahlinya sih, Pak. Enggak cuma ada satu. Iya, iya, iya. Oke, selain properti, sampean punya keahlian di bidang apa lagi? Salah satu bidang yang saya tekuni itu sekarang itu bergelut di dunia digital, Pak. Oh, digital, IT. IT, termasuk IT. Pernah mendengar tentang trading? Kripto? Trading crypto? Iya, saya Pernah? Pak, iya. Bisa? Bisa, insya Allah. Apa itu yang sekarang yang sampean tekuni? Biswap, Bitcoin, kemudian kan ada lagi banyak beberapa. Bitcoin, Ethereum, Ethereum, main Ethereum. iya. Hmm. Dogecoin. Oh, Doge. Oh, Nah, iya, iya, Itu iya. saya ada beberapa aplikasi Iya. yang menunjang seperti istilahnya kayak nambang gitu, Pak. Mining. Menambang mining. Iya, Pak. Tapi itu cuma aplikasi-aplikasi gratis Ya, dan gratis, tidak berbayar. tidak berbayar. Pernah yang itu berbayar? Misalnya Kalau- beli Biswap, Kalau itu belum pernah saya. Biswap atau BNB belum. Luna pernah dengar kan Pernah. mata itu ya? Pernah. Cuman saya belum berani trading di situ, Pak. Belum pernah trading, masih mining aja. Masih mining yang, aja. yang belum berbayar, belum. Belum Oke. ada. Oke sahabat, ternyata dunia pendidikan tidak semanis apa yang dibayangkan. Pada kenyataannya, sebagai orang tua pengen anaknya kuliah, tapi setelah lulus kuliah pun orang tua dibikin pusing karena yang bersangkutan harus mencari pekerjaan sendiri. Betul. Sebelum berangkat kuliah pun itulah yang namanya kehidupan. Lulus SLTA, di SLTA pun ujiannya pun orang tua ikut spot jantung. Begitu lulus, cari pilihan universitas yang sesuai dengan bidangnya. Ketika lulus sarjana pun masih harus mencari dan terus mencari. Begitu sahabat, inilah yang namanya kehidupan duniawi. Ibarat sangkar burung adalah sangkarnya yang bukan burungnya, tapi pada faktanya justru burungnya lah yang menjadi sangkar itu menjadi mahal. Apabila burungnya lepas, maka sangkar itu sudah tidak punya makna dan tidak ada harganya. Betul ya? Manusia sama, ketika kita ada di ruhnya, justru ruhnya itulah yang bisa membuat kita manfaat. Pada hakikatnya jajat kita seperti kurungan. Demikian pula wadah pendidikan. Pendidikan alma mater, tapi tidak bisa memberikan solusi kelulusannya bekerja di suatu tempat pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Maka sarannya sebaiknya pemerintah harus mengkaji ulang. Jangan selalu membuka tempat pendidikan, tapi justru membuka tempat lapangan pekerjaan, sehingga banyak sarjana yang nganggur bisa diberdayakan agar sesuai dengan disiplin ilmunya. Terima kasih Mas David. Ya, Pak. Semoga hidupnya berkah dan barokah Amin, kita amin. semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.